Penyintas panen organ paksa, menggunakan transplantasi untuk memperpanjang hidup. Kejahatan PKC terlalu besar. Pada tanggal 3 September selama parade militer besar di Beijing, pemimpin Partai Komunis China, PKC, Xi Jinping, dan Presiden Rusia, Vladimir Putin, secara terbuka membahas topik transplantasi organ dan keabadian. Percakapan tersebut disiarkan secara langsung, segera memicu guncangan internasional. Cheng Peiming, seorang penyintas panen organ paksa PKC yang telah melarikan diri ke Amerika Serikat, mengatakan bahwa setelah mendengar percakapan itu, ia merasa sangat patah hati. Ia menekankan bahwa kejahatan PKC dalam memanen organ sangat besar, dan ia menyerukan semua kekuatan yang benar di seluruh dunia untuk bersatu guna melenyapkan kekejaman ini. Menurut rekaman siaran langsung, saat berjalan di samping Putin dan pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, menuju panggung kehormatan, ia berkata melalui seorang penerjemah Rusia, "Dulu, sangat sedikit orang yang bisa hidup sampai usia 70 tahun, tetapi sekarang usia 70 tahun masih seperti anak-anak." Putin menanggapi, dan penerjemah bahasa Tionghoanya dengan lantang menerjemahkan, dengan kemajuan bioteknologi, organ manusia dapat terus-menerus ditransplantasikan. Akibatnya, orang akan menjadi semakin muda dan bahkan dapat mencapai keabadian. Kelompok itu tertawa terbahak-bahak setelahnya, dan ia melanjutkan, diperkirakan dalam abad ini, manusia mungkin bisa hidup sampai 150 tahun. Kata-kata ini sangat menusuk Cheng Peiming. Ia menjelaskan, para pemimpin PKC, para iblis ini, menggunakan organ orang lain untuk menggantikan organ mereka sendiri hanya untuk memperpanjang hidup mereka. Ini adalah kejahatan yang terlalu besar untuk ditanggung, yang menunjukkan bahwa para korbannya adalah warga China yang tidak bersalah, terutama praktisi Falun Gong. Jung sendiri juga seorang praktisi Falun Gong dan diyakini sebagai satu-satunya penyintas panen organ paksa yang diketahui di China. Ia menceritakan bahwa ia mulai berlatih Falun Gong pada tahun 1998. Pada bulan Desember tahun 2001, setelah PKC meluncurkan penganiayaannya, ia dijatuhi hukuman 8 tahun penjara secara ilegal. Saat dipenjara pada November tahun 2004, ia menjadi sasaran panen organ tanpa sepengetahuannya. Pada tahun 2006, setelah menyadari bahwa ia akan dipanen lagi, ia berhasil melarikan diri. Pada tahun 2015, ia melarikan diri dari China dan pada tahun 2020 diselamatkan ke Amerika Serikat. Di sana, pemeriksaan medis mengungkapkan bahwa sebagian hati dan paru-paru kirinya telah diangkat. Setelah selamat dari kematian 9 kali, saya membawa luka yang dalam. Ia mengatakan, mendengar Jinping secara terbuka mengatakan bahwa orang dapat hidup hingga 150 tahun melalui transplantasi membuat saya merasa sangat sedih. Dunia harus bangun. Dari presiden hingga orang biasa, umat manusia harus bersatu untuk mengakhiri kejahatan ini. Setelahnya, media internasional bereaksi keras. Pada tanggal 4 September, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS Mike Johnson mengatakan pada konferensi pers, jika para pemimpin berbicara tentang ini, kita harus waspada. Mereka mengeksploitasi minoritas agama yang teraniaya untuk memanen organ. Sementara itu, pengacara hak asasi manusia China Wu Xiaoping juga mengecam pernyataan tersebut. Mereka memperlakukan pemotongan organ orang lain untuk memperpanjang hidup mereka sendiri seolah-olah itu adalah masalah sehari-hari, bercanda dan menertawakannya. Ini membuktikan mereka sama sekali tidak manusiawi. Beberapa orang berspekulasi bahwa Jinping tidak menyadari mikrofonnya menyala dan secara tidak sengaja mengungkapkan rahasia PKC. Namun, Wu Xiaoping percaya Xi mungkin melakukannya dengan sengaja untuk mempromosikan industri transplantasi organ PKC, terutama ke barat. China adalah negara dengan jumlah operasi transplantasi organ terbesar di dunia. Wu mengatakan PKC telah mengambil untung dari layanan medis ini dan ingin menggunakannya untuk memikat, menyuap, dan memanipulasi elit barat. Kecurigaan ini semakin intensif saat orang-orang mengingat proyek kesehatan 981 PKC yang menetapkan tujuan memperpanjang hidup para pemimpin PKC hingga 150 tahun. Laporan media juga menyoroti wisata transplantasi organ China, di mana beberapa pasien dilaporkan menerima transplantasi ginjal dalam waktu 48 jam, dan dokter melakukan ratusan transplantasi. Beberapa kasus spesifik telah menarik perhatian.
Raja Malaysia Sultan Ibrahim Iskandar secara terbuka berterima kasih kepada Beijing karena telah mengatur transplantasi hati yang sukses untuk putranya di Guangzhou pada September tahun 2024. Pada tahun 2016, Daily Express Malaysia mengungkapkan bahwa seorang anggota parlemen telah melakukan perjalanan ke China beberapa kali untuk perawatan dan akhirnya menerima transplantasi ginjal di sana. Perlu dicatat, hanya 2 hari sebelum kunjungan kenegaraan Jinping ke Malaysia pada April tahun 2025, polisi Malaysia menggerebek sebuah lokasi swasta di Kuala Lumpur dan menahan 76 praktisi Falun Gong, termasuk seorang anak berusia 10 tahun. Insiden itu memicu keprihatinan internasional yang meluas. Para pengamat mencatat bahwa melalui ekspor layanan transplantasi, PKC berusaha tidak hanya untuk mengamankan keuntungan besar, tetapi juga untuk mengikat elit global ke sisinya, membuat mereka terlibat dengan Beijing. Seperti yang diperingatkan oleh pengacara Wu Xiaobing, rezim berani menentang kecaman global dan mengubah kejahatan ini menjadi iklan terbuka yang didorong oleh motif jahat menggunakan transplantasi organ sebagai sarana untuk menyusup, mengendalikan, dan mendominasi dunia.